Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan Malam, Pak. lanjutkan materi perkuliahan kita di kesempatan pekan ke-10 ya. Tidak terasa sebentar lagi, 4 pertemuan lagi kita akan berakhir mata kuliah kita komunikasi data. Dan saya dengar informasinya di bulan Januari itu kita sudah mulai kelas ini ya, kelas tatap muka ya. Iya Pak, Ya, di berita. ya mudah-mudahan bisa bertemu dengan Anda semua di kelas offline, walaupun mungkin dengan mata kuliah yang berbeda ya, karena mata kuliah ini berarti kemungkinan Januari sudah selesai ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kemarin di pekan ke-8 kita membahas tentang komunikasi spektrum tersebar, dan kemudian di pekan ke-9 kita telah membahas tentang deteksi dan koreksi kesalahan. Nah, sekarang di pekan ke-10-nya ya, kita kemudian ini akan lebih mendekat ke sisi komputernya ya, dimana kita akan bicara tentang kendali data link, nanti dilanjut dengan metode akses kanal, kemudian jaringan akses lokal, dan di pekan ke-13-nya kita ada teknologi komunikasi modern. Nah, di pekan ke-10 ini kita akan membahas tentang kendali data link. Ada yang masih ingat dengan OSI layer? Jumlahnya ada 7. Mungkin ada yang mau memberitahu saya 7 layernya apa saja? Dari mulai layer pertama sampai terakhir. Kalau malu-malu saya coba tanya ke siapa nih? Ada Muhammad Pratama? Hadir Pak, hadir. Hadir. Muhammad Pratama nilainya bagus nih. Jadi saya rasa bisa menjawab nih. Kalau tidak saya kurangin. Belum ada nilainya Pak. Sudah ada nilainya. Kalau tidak berarti saya kurangi ya nilainya ya. Tadi saya lihat. Tadi saya lihat belum ada nilainya Pak. Sudah ada nilainya. Oh, belum ada. Sudah Ya, ada ya. nilainya cukup Tadi belum ada. bagus. Poinnya kepalanya 9 ya. Tapi kalau nggak bisa jawab saya turunin jadi kepalanya 7 gimana? Ya, ini bisa Oh, jawab. bisa jawab. Bagus, berarti sesuai dengan nilainya ya. Ada 7 apa saja, Muhammad Pratama? Physical layar. Ya, betul. Lalu? Data link layar. Apa? Data link. Data link. Kemudian network. Lalu Okay. network. Transport. Session. Presentasi. Sama aplikasi. Berarti memang Anda layak dapat nilai bagus. Terima kasih Muhammad Pratama. Baik, Pak. Ya, jadi ada 7 layer ya. Dimana dimulai dari physical layer, itu adalah layer fisik untuk proses komunikasi, berarti dia ada di yang menghubungkan antara dua buah device ya atau perangkat ya. Di physical itu dia nanti tergantung ya, kemarin kita juga ada soal transmisinya pakai apa, guided atau yang unguided ya. Guided artinya bisa dengan kabel, atau yang unguided itu dengan satelit dan wireless ya, tanpa kabel dan lain sebagainya. Nah, kemudian di layar kedua itu ada namanya data link. Nah, proses di data link inilah yang kemudian akan kita coba kupas ya. Bagaimana kemudian pengiriman datanya pada level data link. Ya. Data link itu berarti perangkatnya namanya hub ya. Jadi di dalam protokol data link ini, data yang tadi dari layar yang paling atas, layar 7, didefinisikan sampai dengan layar ketiga ya, ada network. Setelah network kemudian data-data tersebut dikirimkan
data tersebut dipecah menjadi frame ya di layar kedua data link, baru kemudian ditransmisikan. Nah, data link ini memang tugasnya adalah menjamin terselenggaranya komunikasi data antara dua titik yang berbeda, antara node dengan node ya, antara komputer dengan komputer sebagai contoh ya. Nah, proses ini dilakukan oleh namanya data link control atau kendali data link. Agar komunikasi data di antara dua titik dapat terjadi dengan baik, maka ya ada 3 fungsi utama dari data link control. Pertama, dia akan melakukan pengiriman pesan dalam bentuk blok-blok data yang disebut dengan frame. Blok datanya namanya frame. Nah, proses pembentukan frame-nya ini disebut dengan framing. Ingat ya, di layer 2, di layer data link ini, dia bentuk datanya adalah frame. Kemudian tugas yang kedua adalah melakukan kontrol kendali terhadap aliran frame ya, atau flow control, dan deteksi serta koreksi terhadap kesalahan atau error control. Jadi ketika data dikirimkan ya, mungkin karena noise, karena ada kegagalan pengiriman dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan pendeteksi kesalahan dan juga koreksi terhadap kesalahan. Kemarin di pertemuan ke-9 kita sudah kupas terkait dengan deteksi dan koreksi kesalahan. Kemudian tugas ketiganya adalah menetapkan protokol untuk menjamin terselenggaranya komunikasi data dari titik ke titik. Jadi di layer 2 tadi, ini kita kupas lebih dalam lagi, ada protokolnya lagi. Ya, di dalamnya ada beberapa protokol, ada 4 protokol kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ilustrasinya pengiriman sebuah data yang ditransmisikan ke penerima. Kalau ini ilustrasi protokol pengendali aliran, sementara kalau ini adalah ketika ilustrasi pendeteksian kesalahan. Sebagai contoh, misalkan di sini ada mendeteksi frame nomor 1 salah. Maka kalau frame nomor 1 salah, dia minta kirim ulang ya frame nomor 1 kepada pengirim. Baru oleh pengirim nanti dikirim ulang ke penerima sehingga datanya utuh. Nah, bahas yang pertama ya. Pengendali aliran atau flow control. Ini dia tugasnya untuk mengatur jumlah data yang dikirim kepada penerima. Jadi kalau misalkan data dikirim ternyata kapasitas memorinya sudah penuh, misalkan sebagai contoh, maka kemudian dia akan mengirimkan pesan bahwa menyampaikan ke pengirim, stop dulu ya datanya, di memori saya kan sudah penuh. Sehingga kemudian data di stop terlebih dahulu. Nah, pengendali aliran ini ya, ini tugasnya untuk mengatur jumlah data yang dikirimkan kepada penerima ya. Saya sudah disebutkan di atas ya. Dengan apa ya? Dengan prosedur atau algoritma tertentu. Nah, kenapa dibutuhkan pengaturan pengiriman jumlah data? Ya, karena ini agar menjamin agar tidak terjadi penumpukan data pada sisi si penerima. Nah, kenapa kadangkala terjadi penumpukan data di sisi penerima? Contoh misalkan faktornya adalah kecepatan perangkat misalkan. Juga kadang juga permasalahannya lagi ada di keterbatasan memori ya dari si penerima. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, sebagai contoh, kalau misalkan kecepatan proses pengiriman itu lebih cepat daripada kecepatan proses penerima, maka terdapat kemungkinan bahwa data yang sampai di sisi penerima itu tidak ditangani. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dibuang. Nah, kadang kemudian makanya ada beberapa metode ya
Ada misalkan ada namanya buffer kah, atau peningkatan di NIC-nya kah, atau network interface card-nya lah, dan lain sebagainya. Sehingga kecepatan itu bisa diseimbangkan. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah sebagai pengendali kesalahan. Ya. Tugasnya dia ya secara teknis ini sebetulnya kita sudah bahas ya di bab 9 ya. Di pertemuan 9 juga ya sama. Jadi apabila di sisi penerima itu dia deteksi adanya kesalahan, maka kemudian sebagian besar sistem komunikasi data itu tidak melakukan koreksi kesalahan secara online. Kemudian proses koreksi kesalahan dilakukan dengan memberikan apa? Memberikan isyarat kepada pengirim agar melakukan transmisi ulang. Apa yang dilakukan transmisi ulang? Yaitu frame yang mengandung bit yang salah. Ya, itu namanya ARQ atau Automatic Repeat Request. Jadi ketika dikirim, oh ini bitnya ada yang salah nih, kita kirim lagi ya, bit nomor berapa yang salah? Nomor 1, kemudian dikirimkan lagi. Ya, itu adalah pengendali aliran dan pengendali kesalahan. Itu tugas dari data link layer. Oke, berikutnya bicara tentang tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa di data link ini prosesnya adalah datanya adalah frame ya. Nah, frame ini itu bisa dibentuk ya, bisa berorientasi karakter, bisa berorientasi bit. Nah, si frame ini dia adalah kelompok blok-blok data yang kemudian disatukan, namanya adalah frame. Frame itu biasanya namanya adalah pesan ya, atau data ditambah dengan flag. Flag ya, bahasa di kita bendera ya, bendera di awal dan di akhir untuk menandakan bahwa oh itu namanya adalah satu frame. Jadi kalau misalnya frame ada flagnya, ada headernya, ada datanya, ada trailernya, kemudian flag lagi ditutup. Nah, mohon maaf. Kemudian frame ini itu ada dalam pembentukannya itu ada dua, dikelompokkan menjadi dua, yaitu frame berorientasi karakter dan satu lagi adalah frame berorientasi bit ya. Jadi berorientasi karakter kemudian berorientasi bit ya. Nah, frame yang berorientasi karakter itu pesan-pesan dibawa per 8 bit atau per karakter ya, atau kalau boleh dibilang kalau 8 bit berarti 1 byte, makanya itu disebut sebagai karakter. Nah, simpelnya saya terangkan, ketika misalkan data ini dikirimkan, dia akan memerlukan yang namanya flag ya, ada tambahan flag. Tapi ketika misalkan dalam satu sistem komunikasi dibutuhkan pengiriman data dalam bentuk bukan teks ya, kalau teks sudah gampang ya, ada flag kemudian teksnya berupa data. Tapi kalau misalnya yang dikirimkan adalah suara, video atau gambar, maka kemungkinan representasi bit dari flag adalah representasi dari informasi yang sedang dibawa. Kenapa? Karena bit yang ada di flag dengan bit yang ada di suara atau video itu karena kompleksitasnya, sehingga ada kemungkinan bit flagnya itu sama dengan datanya. Ya. Oleh karena itu di frame berorientasi karakter dibutuhkan namanya karakter escape ya. Karakter escape ini dikenal dengan istilah byte stuffing ya. Jadi untuk data tertentu ya, tadi yang berupa suara, video atau gambar, itu menambahkan satu lagi di frame itu namanya escape.
Untuk apa? Untuk mencegah misalkan terjadi kesamaan antara bit yang ada di flag dengan data. Berikutnya ada yang namanya frame, orientasinya adalah bit. Kalau misalkan dalam orientasinya bit, itu pesan ini tidak diinterpretasikan sebagai kumpulan karakter, tetapi diinterpretasikan sebagai kumpulan bit. Jadi kalau kumpulannya bit, ini kita tidak peduli lagi mau dia teks kah, gambar kah, audio kah, data itu akan direpresentasikan, diinterpretasikan sebagai bit per bit. Nah, kalau untuk yang berorientasi bit tetap ya, dia butuh yang namanya flag. Nah, kalau flagnya yang ada di frame berorientasi bit, itu biasanya menggunakan 8 bit. 8 bit, dia apa bitnya? Yaitu 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ada 8 bit, jumlahnya ada 8. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, ini juga ya, diproses frame berorientasi bit ya. Itu kadangkala menemukan data yang serupa ya, yang serupa dengan flagnya. Kita lihat flagnya kan 0, 1, 6 kali terus 0. 0, 1, 1, 1, 0. Dia kemudian data yang dibawa ternyata ada yang mirip. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ya. Karena mirip ini, kemudian dia mensisipkan 0. Ya. Mensisipkan 0. Jadi bit stuffingnya itu adalah mensisipkan sebuah bit 0 sebelum bit berikutnya datang. Ya. Jadi kita bandingkan lagi, kalau yang nanti adalah byte stuffing, ya byte stuffing, karakter escape ya byte stuffing. Jadi bentuknya adalah 8 bit, namanya byte stuffing, escape. Kalau yang di berorientasi bit, dia namanya bit stuffing. Jadi ada istilah bit, ada istilah byte. Ini berbeda. Saya coba tanya ke siapa nih. Ada yang nilainya bagus juga nih. Adakah siapa ya? Kelas malam. Muhammad Pratama harusnya bukannya kelas pagi ya? Halo? Iya Pak, kemarin ujiannya pagi. Oke. Ada Asep Darmawan kah? Asep Darmawan? Tidak ada. Kalau Rio Putra ada tidak? Enggak ada juga Pak. Tidak ada juga. Yolanda, halo. Halo Yolanda. Halo. Yolanda? Iya, Pak. Bedanya bit dengan byte apa ya? Putus-putus, Pak, suaranya. Oh ya? Suara saya putus-putus ya? Perbedaan antara bit dengan byte, Yolanda. Kalau gitu coba ke yang lain. Ke Jejen. Halo Jejen. Halo.
Halo. Suara saya kecil kah? Terdengar Kak? Suaranya kecil, Enggak, Pak. Pak. Nggak jelas. Oh, di Yolanda kecil ya. Halo, Novade. Pak. Novade. Suara saya jelas Iya, kah? Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Ke Novade aja kalau seperti itu. Sepertinya Yolanda ada gangguan. Novade, untuk bedanya bit dengan byte apa? Mungkin bisa bantu teman-teman Eh, yang lain. Kalau nggak salah 1 byte itu isi 8 bit ya, Pak? Ya, betul. Terima kasih. 1 bit Iya, itu Pak. isinya adalah 8 byte. Ini pengetahuan dasar ya. Biasanya kalau Anda lihat di sini 1 MB 1 MB berarti sama dengan 8 MB. Biasanya menyimbolkannya adalah dengan B besar dan B kecil. B besar artinya byte, B kecil adalah bit. Kalau kecepatan internet dia adalah 8 Mbps misalkan. Berarti 8 megabyte per second. Kalau ukuran file biasanya byte. Jadi kalau misalkan Anda punya file 5 MB ukuran file MP3 misalnya berarti 5 megabyte. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Sinaga. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu protokol-protokol yang ada di data link. Nah, di protokol di data link itu ada 4. Stop and wait, kemudian ada stop and wait tapi pakai ARQ, kemudian ada go back and ARQ, dan terakhir adalah selective repeat ARQ. Nah, keempat protokol data link ini dia akan melakukan fungsi pembentukan frame, kendali aliran, dan kendali kesalahan secara bersama-sama. Ya. Sekalipun dalam komunikasi data nyata, protokol-protokol data link ini dilakukan secara 2 arah. Tapi nanti kita akan coba dalam pencontohannya kita batasi di 1 arah saja. Oke, kita akan bahas protokol itu artinya apa ya? Aturan-aturan ya. Kemarin juga muncul ya, ada beberapa protokol. Nah, sekarang kita langsung yang spesifik di protokol data link. Pertama, itu namanya adalah protokol stop and wait. Ini adalah protokol yang paling basic atau paling dasar. Simpelnya adalah ketika ada pengiriman frame, ya, dia akan menunggu terlebih dahulu akan menunggu dulu acknowledge, baru kemudian dikirim lagi frame berikutnya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi dari sisi pengirim, dia pertama dia akan kirim frame. Oh iya, dikirim framenya. Kemudian dia sudah terima. Setelah sudah terima, dia kasih kabar, acknowledge namanya, ke pengirim. Aku udah terima ya, gitu. Dia akan kirimkan, sudah terima, baru dikirim frame berikutnya. Setelah dia bilang sudah terima, kirim acknowledge, baru diterima acknowledge bahwa ini sudah selesai datanya. Jadi di dalam protokol stop and wait itu setiap kali pengirim mengirimkan 1 buah frame, maka frame berikutnya hanya dapat terkirim apabila sisi pengirim telah menerima frame khusus yang namanya acknowledge sebagai konfirmasi bahwa frame telah diterima dengan baik. Baru kemudian dikirimkan frame berikutnya. Nah, ini adalah protokol yang paling sederhana. Tetapi kelemahannya ya adalah
di protokol stop and wait itu tidak dapat menangani apabila terjadi kesalahan frame. Nah, untuk protokol yang sampai pada terhadap deteksi dan jadi maaf, kalau misal untuk protokol yang sampai pada tahap atau sampai pada melakukan kendali terhadap kesalahan, maka kita bisa lihat di protokol-protokol selanjutnya. Kalau di protokol ini kita tidak terlihat ya ketika terjadi error atau kesalahan. Nah, protokol yang kedua namanya adalah protokol stop and wait automatic repeat request. Ya. Untuk protokol ini seperti yang terlihat ada gambar, ya, dia didesain selain untuk menangani kendali terhadap aliran frame, juga untuk menangani kendali terhadap kesalahan. Ya. Simpelnya di dalam protokol ini itu terlihat pada gambar ya. Jadi setiap frame yang dikirimkan itu akan diberikan penomoran. Ya. Akan diberikan penomoran. Tergantung berapa bit penomorannya. Contoh misalkan di sini kita ada 3 bit ya, penomorannya misalnya 3 bit. 3 bit berarti misalkan 111. Ya, ini namanya 3 bit. Berarti maksimalnya adalah apa? Kalau 3 seperti ini, itu datanya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini sudah belajar konversi bilangan biner ke bilangan desimal bukan? Ya belum. Muhammad Pratama sudah belajar itu? Udah Pak dulu sama Bu Rini. Sudah ya sama Bu Rini. Iya, Artinya Pak. kalau saya punya 111 itu berapa desimal? 111 bilangan biner, desimalnya berapa? Tahu Pak, lupa Pak. Ini basic ya, harus ingat. Semuanya juga harus ingat. Bukan hanya Muhammad Pratama juga ya, semuanya harus ingat. Baik Pak. Jadi kalau kita bilang 3 digit, berarti adalah 000 sampai 111. Ya. Simbolnya seperti ini. Kalau biner, konversinya berarti dia dikalikan 2 pangkat berapa? 0. Kemudian di sini nilainya adalah 2 pangkat 1. Di sini nilainya adalah 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 0 itu berapa? Mau terutama? 0. 0. 2 pangkat 0 masa 0? 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, 5 pangkat 0, 6 pangkat 0. Hasilnya? 1 ya. Jadi semua bilangan apapun kalau di pangkat 0 itu hasilnya 1. Ya mungkin banyak yang lupa. tapi harusnya ini selalu ingat, karena orang sistem informasi ya harus ingat ya bahwa kalau nemu bilangan biner seperti ini sudah harus paham. 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2. 2 pangkat 2? 4. 4. Jadi kalau di sini ada 111 berarti 1 nilainya 1, 2 nilainya 2, 4 nilainya nomor ini digit ketiga nilainya 4. 4 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 1. 4, 5, 6, 7. Paham? Saya ilustrasikan kalau misalkan kita bicara desimal ya. Desimal itu berarti basis 10. Ada angka 236. Basis 10. Berarti nilai di sini adalah 10 pangkat 0. Nilai di sini adalah 10 pangkat 1. Di sini adalah nilainya di digit ketiga adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 0 berapa tadi Muhammad Pratama? 1. 10 pangkat 1? 10. 10 pangkat 2? 100. 100. 100. Makanya ini yang di sini disebut sebagai ratusan,
puluhan, satuan. Nilainya berapa? Nilainya adalah desimalnya ya. Berarti nilainya adalah 6 ditambah 30 ditambah 200. Jadi 236. Kayak gitu. Simpelnya. Kalau bilangan biner, dia pangkat 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Mungkin pelajarannya Bu ini bisa dibuka-buka lagi nanti. Baik, Pak. Dan itu basic. Semuanya yang tidak hanya mau terutama saja. Nah, kalau di sini kita bicara ke protokol ya, protokol stop and wait automatic repeat request itu, dia si frame ini akan diberikan penomoran ya. Si frame itu diberikan penomoran. Kemudian ini penomorannya adalah 3 bit. 3 bit berarti dari 0 sampai 111. Kalau didesimalkan berarti 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cara kerjanya adalah si pengirim dia akan mengirimkan frame ke 0. Frame ke 0 akan diterima, kemudian si penerima akan mengirimkan acknowledge 1. Acknowledge 1 diterima, baru dikirim frame 1. Frame 1 diterima, kemudian acknowledge akan mengirimkan acknowledge yang ke 0, baru dia di pengirim bilang frame 1 telah diterima. Oke. Ini stop and wait dalam kondisi normal. Tapi ketika misalkan stop and wait ini ada kesalahan dan kehilangan frame data. Kenapa bisa hilang framenya? Ya, jadi gangguan. Gangguannya kenapa? Tadi kita sudah disampaikan di awal. Ada gangguan bisa jadi karena speed atau kecepatan, atau bisa jadi karena memori penuh misalkan, atau bisa jadi karena ada gangguan di media transmisinya, ada noise, draw, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita contohkan yang terjadi kesalahan adalah kehilangan frame data. Contoh, frame 0 dikirim. Ternyata dia terima frame 0 nya salah. Ya, karena tidak sesuai. Kalau frame 0-nya salah, maka terjadi timeout namanya. Baru kemudian frame 0 berikutnya akan dikirim. Setelah frame 0 berikutnya dikirim, ya, dia akan terima frame 0 dan dia akan kirim acknowledge. Frame 0 telah diterima. Baru dia kemudian kirim frame 1. Frame 1 dikirim ternyata terjadi kegagalan lagi. Ada putus transmisi kan dan sebagainya. Dia timeout dulu, kemudian dia baru akan mengirimkan frame 1 dan dia akan menerima frame 1 dan mengirimkan acknowledge 0. Data semua sudah dikirim. Nah, itu kalau misalkan terjadi kesalahan atau terjadi kehilangan pada frame. Nah, bagaimana kalau berikutnya adalah yang ada kesalahannya adalah acknowledge. Acknowledge itu adalah frame yang berisi bahwa menandakan bahwa data sudah diterima. Kalau terjadi demikian, contoh frame 0. Frame 0 dikirim, kemudian diterima, tapi ketika mau mengirim acknowledge yang mengatakan bahwa from 0 sudah diterima ya, ternyata dia terjadi kesalahan. Maka kemudian frame 0 ini akan dikirimkan kembali. Kalau frame 0 dikirimkan kembali, dia ada duplikasi frame 0, kemudian membuang frame yang duplikasi tersebut, baru mengirimkan acknowledge 1. Baru dia bilang bahwa frame 0 telah diterima, kirim frame 1. Kurang lebih seperti itu pada stop and wait automatic repeat request. Tetapi ya, untuk jenis protokol ini maka bisa dikatakan dia tidak efisien. Kenapa? Karena dengan penomoran tersebut dan kemudian dia akan mengecek satu persatu, maka dia akan boros terhadap penggunaan bandwidth atau lebar pita frekuensi. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya waktu tundanya yang dibutuhkan untuk melintasi jalur transmisi dari pengirim ke penerima itu akan ada namanya delay-nya itu lama ya. Maka kalau pas ada delay tersebut transmisinya kan kosong, tidak terpakai. Kenapa? Karena kalau misalnya dia harus nunggu nih pada saat timeout nih, dia nunggu dulu nih frame, dia harus nunggu dulu di timeout dulu. Nah, ini kan pemborosan, harusnya bisa dipakai untuk data yang lain, kemudian ini tidak bisa dipakai.
Nah, sebetulnya itu bisa diatasi ya dengan konsep namanya pipelining ya. Ada konsep pipelining kita akan bahas nanti di protokol berikutnya yang dipakai di protokol berikutnya. Jadi kurang lebihnya kalau konsep pipelining itu dia akan mengizinkan pengiriman frame data tanpa harus menunggu datangnya konfirmasi. Ya. Ya. Kita akan lihat di mana bagaimana kemudian penerapannya. Jadi diterapkan di protokol namanya Go Back and ARQ. Nah, di protokol ini memang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan jalur transmisi komunikasi data. Nah, kalau pakai protokol ini, frame data ini dapat dikirim sambil menunggu konfirmasi dalam bentuk frame acknowledge. Jadi konsepnya namanya jendela geser atau dalam bahasa Inggrisnya itu sliding window. Dia akan mendefinisikan urutan dari beberapa frame data yang dapat dikirimkan pada satu saat. Ya, maaf. Nah, kalau ini kita contoh adalah ukuran jendela maksimal untuk 3 bit ya. 3 bit. Kalau dilihat kan dari 0 sampai 6 sampai 7 ya, 0 sampai 7. Jadi dia akan ukuran jendelanya adalah rumusnya adalah 2M min 1. Jadi berapa bit? Misalkan di sini ada 3 bit. 3 bit itu secara desimal berarti ada 7. Nah, secara ukurannya dia akan mengukur dari 7 bit. Maaf ya, dari 7 bit dari 0 sampai 6. Maaf, bukan 7 bit ya, 7 frame. Harusnya kan kalau ukuran frame-nya adalah 3 bit, maka ada 8 frame ya. Tapi kalau di sini itu dikurangi 1 sehingga dikelompokkannya menjadi 7 frame saja. Nah, proses ini itu bisa dilakukan proses pergeseran. Ya. Jadi kita sebagai contoh, misalkan di sini frame 3, 4, 5, 6, 7 sudah dikirim. Nah, berikutnya dia akan menggeser sehingga frame 0, frame 1, dan frame 2 kemudian bisa dikirim. Itu untuk mengidentifikasikan bahwa misalnya terjadi tidak secara urut ya frame-nya ya, tetapi ini kemudian bisa dilakukan proses sedemikian rupa tanpa harus menunggu satu frame penuh untuk dikirim. Ya. Berbeda dengan protokol yang sebelumnya kita bahas, yaitu protokol stop and wait automatic repeat request. Kalau yang ini dia go back and ARQ, dia bisa melakukan proses pengiriman frame sekaligus. Ya. Kita sebagai contoh ini secara paralel dikirimkan ada 3 buah frame yang dikirimkan, frame 0, frame 1, frame 3, baru dia akan kirim acknowledge 3. Ya. Acknowledge 3 baru setelahnya dia bisa mengirim paralel frame ketiga dan frame keempat. Itu contohnya. Nah, berikutnya di gambar ini itu ada kondisi ketika terjadi kesalahan atau kehilangan frame data di tengah jalan. Contoh ya, misalkan di sini ada frame 1 hilang. Nah, frame data dengan nomor urut 2 dan 3 ini akan dibuang oleh sisi penerima karena seluruh frame yang diterima itu tidak berurutan. Nah, selanjutnya setelah waktu timeout pada sisi pengirim, kenapa timeout? Dia untuk nunggu konfirmasi penerima. Setelah terlampaui, maka pengirim akan mengirim ulang mulai dari frame data 1, 2 di acknowledge baru dikirim yang nomor 3. Itu ketika kondisi kehilangan frame data. Nah, di kondisi ketiga itu ketika terjadi kehilangan frame acknowledge. Ya. Jadi apabila ini yang frame acknowledge hilang, misalkan contoh di sini ada acknowledge kedua ya. Ada kehilangan frame konfirmasi ya, acknowledge 2 di dalam jalur transmisi ini. Apabila terjadi, maka kehadiran konfirmasi frame ketiga, konfirmasi acknowledge 3 pada sisi pengirim itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa frame data dengan urutan nomor 1 dan nomor 2 itu sudah keterima. Ya.
Jadi ini dia akan lebih efisien ketimbang dari protokol sebelumnya, ya. Kenapa? Karena dia lebih hemat ya penggunaan jalur transmisi. Ya. Namun ya ada kelemahannya, yaitu kelemahannya dia tidak efisien pada kondisi ketika misalkan jalur komunikasi ini punya noise ya, yang noise-nya banyak. Jadi kalau noise-nya semakin banyak, maka perlu dilakukan proses pengiriman ulang frame. Ya. Nah, untuk menghindari tersebut, maka kita bisa menggunakan protokol yang lain, namanya Selective Repeat IRQ. Ya. Nah, kalau berbedanya apa? Kalau di Repeat IRQ ini, ya, ini bedanya dengan kalau di Go Back IRQ, dia akan selalu ngirim ulang beberapa frame apabila sebuah frame hilang atau salah. Nah, kalau protokol Selective Repeat IRQ ya hanya mengirim ulang frame yang hilang atau yang rusak saja. Ya. Dia akan mengirim ulang frame yang hilang atau yang rusak saja. Sehingga dia namanya adalah Selective Repeat IRQ. Nah, tetapi ya ini dia akan lebih kompleks. Isi penerimanya akan lebih kompleks. Ya. Kenapa? Karena nantinya frame yang datang dari sisi penerima itu tidak berurutan. Tidak berurutan. Sehingga yang di sisi penerima dia ada tugas tambahan ya untuk mengurutkan frame data. Tadi sudah saya sampaikan ya, frame data contohnya nanti diadakan penomoran ya. Tapi bisa jadi dia tidak urut, sehingga ada di sisi penerima dia akan punya tugas lagi untuk mengurutkan. Ya. Sebagai contoh misalkan di sini dia frame nomor 1 hilang ya. Hilang atau mungkin juga mengalami kesalahan bit. Nah, sementara itu pengirim juga sudah mengirimkan frame data nomor 2 dan frame data nomor 3 ya. Frame data nomor 2 sudah dikirimkan ya, nomor 2 dan nomor 3 sudah dikirimkan, tapi nomor 1 terjadi kerusakan ya. Nah, sisi penerima dia akan mendeteksi kehilangan frame data dengan nomor urut 1 ya tadi. Nah, ketika itu terjadi, protokol si Selective Repeat IRQ itu dia tidak membuang frame nomor 2 dan nomor 3 ya, berbeda dengan protokol yang sebelumnya ya. Tapi dia akan tapi dia kemudian akan menyimpan ya frame-nya, tapi dia akan mengirim namanya NAK, Negative Acknowledge namanya, yang mengadakan apa, bahwa nomor 1 belum diterima ya gitu. Nah, setelah sisi pengirim menerima konfirmasi dalam bentuk frame NAK1, maka dia pengirim ya, di pengirim ini dia akan mengirimkan lagi frame 1 ya. Nah, kemudian baru di penerima dia akan mengurutkan frame 1, frame 2, frame 3 ya. Itulah perbedaannya. Kelemahannya adalah sisi kompleksitasnya di sisi penerima. Oke. Kita sampai di slide terakhir ya. Jadi yang namanya jalur transmisi ini perlu dilakukan proses namanya efisiensi. Namanya caranya dengan piggybacking. Jadi kendali data link ini dibatasi pada proses komunikasi satu arah. Namun memang pada kenyataannya ya proses komunikasi satu arah itu tidak pernah terjadi ya. Memang kedua terminal itu biasanya akan saling ngirim dan meminta frame data. Kalau tadi kita lihat kan kayak seolah pengirim saja penerima. Tapi kalau misalkan dalam komunikasi nyata kan si pengirim juga sekaligus berfungsi sebagai penerima. Begitu juga sebaliknya. Nah, karena itu informasi yang digunakan untuk kendali data link seperti frame acknowledge, negative acknowledge itu juga pasti nanti akan mengalir secara dua arah ya. Nah, si frame acknowledge dan frame NAK ini frame-frame untuk konfirmasi bahwa data sudah diterima, itu dia tidak berdiri sendiri. Dia akan dikirim bersama-sama dengan frame data. Nah,
Proses inilah namanya piggybacking. Contoh misalnya terminal A kirim frame data ke terminal B. Pada saat frame data tersebut hilang di tengah jalan, maka kemudian from acknowledge itu dikirim bersama-sama dalam satu frame dengan frame data yang mengalir dari sebaliknya dari terminal B ke terminal A. Ya. Oleh karena itu kemudian dengan cara itulah si jalur transmisi itu efisien. Jadi contohnya misalnya gini, si A ngirimin ke B, kemudian kan si B akan mengirimkan acknowledge dan NAK. Tapi kan si B juga kemudian dia mengirimkan data juga. Nah ini disatukan, kurang lebih seperti itu, disatukan agar bisa dikirimkan ke A, sehingga terjadilah efisiensi jalur transmisi dengan apa namanya, dengan piggybacking. Oke, demikian materi kita pada malam hari ini ya, tentang data link. Tadi fungsinya apa, kemudian ada pembentukan frame, dan terakhir ada protokol yang digunakan, yaitu ada 4 protokol. Protokol yang pertama itu adalah stop and wait. Ya. Di stop and wait itu tidak ada proses deteksi dan penanganan kesalahan. Di stop and wait ARQ itu ada proses tersebut, tetapi tidak efektif secara penggunaan jalur datanya ya, karena dia harus menunggu kemudian baru dikirimkan frame berikutnya. Diperbaiki di go back and ARQ, di mana ada proses pengiriman yang bisa secara paralel, tapi dia masih punya kelemahan, yaitu frame-nya harus urut dari 0, 1, 2, dari 1, 2, 3. Misalkan ada frame 1 ada permasalahan, maka frame 2 dan frame 3 akan di drop, akan dikirim ulang. Kelemahannya ya masih secara efisiensi jalur data masih kurang bagus. Baru kemudian di selective repeat ARQ terjadi perbaikan protokol, di mana tidak perlu protokol sebuah frame yang tidak urut itu di drop, tapi cukup dikirimkan ulang. Tapi ada kompleksitas di sisi penerima, yaitu harus mengurutkan frame-frame yang telah dikirim. Nah, di terakhir sebetulnya ini kan tadi kita bahas satu arah. Untuk dua arah, maka agar terjadi sebuah efisiensi, maka acknowledge atau negative acknowledge juga dikirimkan melalui data, ya, melalui data dari misalkan dari komputer B ke A dan ke sebaliknya, sehingga terjadi efisiensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan apabila ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apakah mata kuliah kita pada kesempatan kali ini bisa kita tutup? Iya, Pak. Bisa, Pak. Boleh. Bisa. Baik, semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih.